pemeriksaan kepala, leher, dan toraks. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan abdomen dengan meminta pasien untuk tidur terlentang dan meminta pasien untuk membuka baju pasien. Yang prinsip pemeriksaan abdomen sama dengan yang lain, yaitu dengan melakukan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan kemudian palpasi abdomen. Kita bisa membagi regio abdomen menjadi 4 regio atau 9 regio. Inspeksi abdomen dengan melihat bentuk abdomen, apakah simetri, membuncit atau tidak. Kita lihat dinding perut pasien, apakah ada vena, bagaimana umbilikus pasien, dan bagaimana daerah inguinal pasien. Kita lihat ada tidaknya pergerakan peristaltik abdomen atau adanya pulsasi pada abdomen. Pemeriksaan auskultasi abdomen dengan meletakkan stetoskop di sekitar umbilikus pada satu tempat di dinding abdomen untuk menghitung frekuensi bising usus selama 2 menit. Kita dengarkan bunyi usus pasien atau adanya bunyi lain seperti bruit arterial atau venous hum. Kita lakukan pemeriksaan perkusi abdomen pasien, yaitu dengan melakukan perkusi pada seluruh kuadran abdomen pasien. Kita nilai bagaimana bunyi perkusi abdomen pasien. Normal bunyi perkusi abdomen adalah timpani. Kita bisa menilai perubahan perkusi abdomen pada kuadran hipogastrik kanan untuk menilai hepa, epigastrik untuk menilai gaster, dan hipogastrik kiri untuk menilai lien. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi abdomen dengan meminta pasien untuk menekukan kedua lutut, dan kemudian kita bisa melakukan palpasi pada seluruh kuadran abdomen. Posisi tangan ketika melakukan palpasi adalah horizontal. Kita nilai apakah ada nyeri tekan abdomen, ada tidaknya defans muscular, dan ada tidaknya massa superficial. Kita juga bisa perhatikan wajah pasien selama palpasi, apakah ada perubahan ekspresi wajah pasien yang menandakan adanya nyeri tekan abdomen. Pemeriksaan ASI-tes bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan teknik shifting dullness, dan yang kedua adalah teknik undulasi. Teknik shifting dullness yaitu dengan melakukan perkusi dari level umbilikus pasien menuju ke lateral kiri atau kanan. Kita nilai apakah ada perubahan bunyi perkusi dari timpani ke redup. Apabila kita sudah menentukan perubahan bunyi perkusi tersebut, maka kita lakukan marker. Jari tetap berada pada titik tersebut dan meminta pasien untuk miring ke arah kontralateral. Baik. Kita tunggu beberapa saat, antara 30 sampai 60 detik. Kemudian kita lakukan perkusi kembali. Apabila kita dapatkan perubahan bunyi perkusi dari redup ke timpani, maka kita katakan itu pemeriksaan shifting dullness positif. Dalam menilai ASI-tes abdomen yaitu teknik undulasi, di mana tangan berada di sebelah kiri dan kanan perut pasien. Kemudian kita lakukan hentakan pada dinding perut dengan jari.
dan kita rasakan ada tidaknya getaran pada tangan lain yang menempel pada dinding perut yang kontralateral. Uji undulasi positif bila merasakan getaran. Pada pemeriksaan palpasi abdomen, kita bisa melakukan palpasi hepar dengan meminta pasien untuk menekukkan kedua lutut. Tolong ditekukkan kedua lututnya. Ya. Kemudian kita melakukan palpasi dari level sias anterior menuju ke arah kranial. Tarik nafas, Pak. Lepas. Tarik nafas. 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 Lepas. Bila kita dapatkan pembesaran hepar atau kita dapat meraba pembesaran hepar pada saat palpasi, kita nilai jarak pembesaran hepar dari arcus costa berapa jari atau berapa senti. Kita juga nilai tepi hepar, apakah lancip atau tumpul, bagaimana permukaan hepar, apakah lunak, berbenjol atau keras. Berikutnya, kita lakukan pemeriksaan palpasi limpa dengan metode Skufner. Kita lakukan penekanan pada perut dengan menggunakan sisi palmar radial jari tangan kanan. Palpasi dilakukan dengan menekan dinding abdomen ke bawah dengan arah dorsal pada saat pasien ekspirasi maksimal. Kemudian, pada awal inspirasi, jari bergerak ke kranial dalam arah parabolik. Palpasi dimulai dari sias kanan melewati umbilikus menuju arcus costa kiri. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Kemudian kita deskripsikan ukuran pembesaran limpa dengan skala Skufner, yaitu dengan melakukan palpasi batas hati pada batas lateral muscle rectus. Lepas, Pak. Tarik nafas. Oke, lepas. Apabila didapatkan nyeri pada saat pasien inspirasi, maka kita katakan Murphy sign positif. Palpasi pada titik McBurney, yaitu menentukan titik McBurney pada sepertiga lateral dari garis imaginer yang menghubungkan sias anterior dengan umbilikus dinding perut kuadran kanan bawah. Kita lakukan penekanan pada titik tersebut untuk mengetahui nyeri tekan dan nyeri lepas, menilai apakah terdapat defans muskular lokal. Balat teman abdomen digunakan untuk menilai ginjal pasien, yaitu dengan meletakkan tangan kiri di posterior pasien, di kaudal dari iga ke-12 dengan ujung jari pada sudut costovertebra. Kemudian kita meletakkan tangan kanan pada abdomen kanan atas di lateral dari muscle rectus abdominis. Kita angkat tangan kiri mencoba mendorong ginjal dan meminta pasien untuk menarik napas yang dalam. Tarik napas, Pak. Pada puncak inspirasi, kita lakukan palpasi dalam tangan kanan tepat di bawah iga untuk menilai mobilitas ginjal di antara kedua tangan. Kemudian kita lakukan palpasi ginjal secara bimanual pada sisi kontralateral. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nyeri kutub angulus costovertebra, yaitu dengan meminta pasien untuk duduk membelakangi pemeriksa dan kita nilai sudut costovertebra kanan dan kiri. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan tangan kiri di atas sudut costovertebra kanan dan melakukan pukulan
ke bagian ulnar dari tangan. Apakah sakit, Pak? Tidak. Pemeriksaan nyeri kutub kostos vertebra dikatakan positif apabila pemeriksaan ini pasien merasakan sakit. Pemeriksaan yang sama juga kita lakukan di kosto vertebral kiri pasien.